Jilat sampai bersih. Nathan, selama 10 tahun kamu bersembunyi bersama keluarga Callahan. Konflik internal di antara 4 keluarga besar High Court sudah selesai. Paman Harold sudah tiba di Harbor City untuk menyambutmu kembali dan mewarisi bisnis keluarga. Beritahu ayahku tidak usah terburu-buru. Aku akan membawakannya seorang menantu perempuan. Keluarga Callahan, keluarga terkaya di Harbor City, mengumumkan pernikahan. Sang pewaris Callahan, Irene Callahan akan menikahi Eric Bradford, wakil presiden Grand Ridge Group. Upacara pertunangan diadakan hari ini. Nona Callahan dan Tuan Bradford benar-benar pasangan yang tampan, pasangan yang serasi. Ya, ku dengar mereka adalah teman masa kecil, mereka tumbuh besar bersama. Pasangan serasi? Ah, sudahlah. Kakak lelakiku yang tidak berguna untuk menyelamatkan harta keluarga. Callahan ternyata mengorbankan pernikahan putrinya sendiri. Eric adalah milikku. Aku tidak akan membiarkan siapapun merebutmu dariku. Pertunangan? Hahaha. Sayang sekali untuk keponakanku. Dulu adalah sosialita papan atas Harbor City. Ia baik dan lembut sejak kecil. Alat pun tidak tega dibunuhnya. Sangat polos dan murni. Belum pernah pegang tangan pria. Apakah kamu benar-benar harus menikahi Eric? Eric, apakah dia layak? Angkap dia. Cepat lakukan sekarang. Maafkan aku, Irene. Aku tidak bermaksud meninggalkanmu, aku hanya panik saat itu. Eric, kamu tahu bagaimana diriku. Aku tidak bermaksud begitu. Aku mengalami depresi. Aku tidak bisa mengendalikan apa yang kulakukan. 7 tahun yang lalu, saat kau mendorongku jatuh dari tangga, kau mengatakan hal yang persis sama. Irene, kau akan menakutinya kalau bicara seperti itu. Lagi pula, tidak ada bukti bahwa Alisa mendorongmu jatuh dari tangga. Kau tidak bisa begitu saja menghancurkan reputasinya seperti itu. Benar, aku hanya patah kaki. Tapi yang akan dia rugikan adalah reputasinya yang berharga. Eric, karena kau begitu peduli pada adikku, kenapa kau tidak berhenti mencoba menikahiku? Dan menikahinya saja. Irene, aku tidak bermaksud begitu. Kamu tahu bagaimana keadaannya. Ibu Alisa adalah ibu baptisku. Mereka berdua sudah hidup sangat sulit. Aku hanya merasa kasihan padanya. Ibunya adalah perusak rumah tangga yang menghancurkan pernikahan orang tuaku. Dia hanya anak haram dari selingkuhan itu. Dan kau merasa kasihan padanya? Eric, Apa yang kalian berdua perdebatkan? Bukankah ini sudah cukup memalukan? Eric, aku tidak peduli mana dari putriku yang kau sukai. Jangan lupa,
Kau hanya akan mendapatkan dana malam gelap yang ditinggalkan oleh kakeknya jika kau menikahi Irene. Ayah, Cukup. Kepala pelayan keluarga Whittaker segera tiba. Keluarga Whittaker High Court sangat berpengaruh. Jangan mempermalukanku. Irene, pergi ganti baju dan bersiaplah untuk tamu kita. Setelah kau dan Eric menikah, aku akan mengatur agar kau bisa bertemu ibumu. Aku mohon tolong selamatkan ibuku. Ibu. Alisa, jadi dia suka jadi sorotan? Maka aku akan pastikan dia mendapatkannya. Silakan. Mereka bertiga bersekongkol. Mereka jelas hanya ingin memanfaatkan pernikahanmu untuk menguras habis dirimu. Berapa lama lagi kau akan menerima ini? Aurora, turunkan lukisan itu. Harold, akhirnya kau datang. aku tidak menyangka mereka mengundang kepala pelayan keluarga Whittaker. Keluarga Callahan benar-benar luar biasa. Aku dengar Harold akan datang. Dalam perjalanan kali ini aku sengaja datang untuk berkenalan. Tuan Callahan, maafkan saya karena terlambat. Saya sudah menyiapkan hadiah kecil. Selamat putri Anda mendapatkan suami yang baik. Wah, ini. Haha. Baik sekali Anda masih ingat kami. Kehadiran Anda secara langsung sudah merupakan kehormatan yang sangat besar bagi keluarga Callahan. Hahaha. Katakan, aku ingin tahu apakah putri pewaris Callahan bisa keluar untuk menemui kami? Tuan Whittaker, suatu kehormatan bertemu Anda. Alisa, apa yang kau lakukan di sini? Mungkinkah dia yang disebutkan Nantan? Tuan Whittaker, saya telah menyiapkan hadiah khusus untuk Anda. Wah, pohon itu terlihat sangat berharga. Nona Callahan sangat dermawan. Putri sulung keluarga Callahan, benar-benar sosialita nomor 1 di Harbor City. Selera Anda memang sangat tinggi. Sosialita nomor 1 Harbor City, dia cuma anak di luar nikah. Kau tidak pantas menyandang gelar itu. Anak di luar nikah? Tunggu, lalu siapa putri sulung Callahan yang sebenarnya? Putri sulung keluarga Callahan telah tiba. Irene, kenapa kamu keluar dengan tampilan seperti ini? Bahkan tanpa menggunakan kursi roda, apa kamu ingin memalukan kami? Jika aku bisa mengubahnya, tak ada orang yang mau menjadi cacat. Karena aku sudah begini, aku lebih baik menunjukkan saja. Mr. Chambers, aku sudah mendengar bahwa Anda senang mengoleksi karya seni. Ini adalah karya yang kakekku tinggalkan. Aku ingin tahu apakah ini sesuai dengan selera Anda. Oh, ini adalah salah satu mahakarya langka Mr. Farrow. Bagus, sangat bagus. Hahaha. Oh, Miss Callahan, kamu benar-benar pantas menyandang gelar sosialita terbaik Harbor City. Edward, setelah semua yang terjadi malam ini, aku rasa kamu bahkan belum memutuskan mana putri yang akan menikah. Kita harus membatalkan pesta pernikahan malam ini. Atur ulang setelah kamu menyelesaikan ini. Mr. Chambers, tolong. Aku minta maaf atas kejadian ini. Karena sudah terjadi kejadian seperti ini, aku sebaiknya pergi. Miss Callahan, saat kamu ada waktu, aku ingin mengundangmu untuk minum teh. Aku ingin itu. Ayo kita pergi. Semua usaha sia-sia. Ini semua kesalahanmu. Alisa, aku beritahu kamu, mulai sekarang, kamu dikurung. Tanpa izinku, kamu tidak boleh keluar dari ruangan ini.
Irene, apa gunanya menjilat keluarga Whittaker? Pesta pernikahan gagal, jadi aku masih menang kali ini. Kamu hanya seorang cacat. Kamu bahkan tidak bisa jalan tanpa tongkat. Kamu mau melawan aku? Bermimpi saja. Benarkah? Kalau begitu, aku akan tunjukkan padamu bagaimana seorang cacat berjalan. Kami telah menemukan lokasi Ibu Kalahan. Dia berada di Silver Haven Retreat. Oh, begitu. Maaf, aku pulang terlambat. Aku tidak bisa membantumu tadi. Bukan apa-apa, aku bisa menanganinya. Di masa depan, akan banyak hal yang harus kamu lakukan. Irene, cium aku lagi. Irene, kamu benar-benar menyukaiku kan? Ya, sangat. Jika suatu hari kamu mengetahui bahwa aku menyembunyikan sesuatu darimu, apakah kamu masih akan menyukaiku? Apapun yang kamu sembunyikan akan menyakitiku. Tidak. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu, termasuk diriku sendiri. Maka aku akan selalu menyukaimu. Setelah aku menemukan ibumu, kita akan meninggalkan Harbor City. Keluarga Kalahan dan keluarga Bradford tidak akan membiarkan kita berhasil dengan mudah. Perjalanan ini berbahaya. Apakah kamu benar-benar bersedia mempertaruhkan nyawamu untukku? Bagaimana kamu bisa terluka parah seperti ini? Aku akan membawamu ke rumah sakit. Siapa kamu? Namaku Irene Kalahan. Putri tertua dari keluarga Kalahan. 10 tahun yang lalu, kamu menyelamatkanku dari ambang kematian. Hidupku adalah milikmu. Setelah aku membawa kembali ibumu, kita akan pergi ke High Court untuk menemui ayahku. Dan kemudian kita akan menikah. Tunggu aku. Kamu benar-benar akan pergi ke High Court dengannya. Keluarga Whittaker adalah keluarga teratas di High Court. Itu adalah sangkar yang lebih besar daripada keluarga Kalahan. Aku telah merencanakan selama lebih dari 20 tahun. Hanya untuk mendapatkan kebebasanku. Bagaimana mungkin aku menyerahkannya kepada seorang pria? Dulu aku pernah burung bebas juga. Tapi sekarang, aku hanya bisa duduk di neraka gelap ini, mengendalikan segalanya. Ini tiket pesawat untuk keluar dari negara ini. Kamu pergi ke bandara dulu. Setelah aku menyelamatkan Nyonya dari Nathan, aku akan segera menemuimu.
Irene, kamu akan selalu menjadi burung bebas. Ke bandara. Irene, kamu tidak akan pergi kemanapun. Irene, kamu tidak benar-benar berpikir bahwa Nathan sendiri bisa membawa ibumu pergi, kan? Ini penyergapan. Kami mengalami sedikit masalah. Tapi itu tidak layak disebutkan. Irene, berhenti membuang waktumu. Setelah kita menikah dan berhasil meluncurkan Dark Knight Fund, kamu secara alami akan bisa bertemu Callahan. Bukankah kamu menghabiskan semua tahun-tahun ini seperti ini? Jika kamu hanya bersikap baik, ibumu akan mendapat perawatan yang sangat baik. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin berapa lama lagi dia akan bertahan. Itu omong kosong belaka. Irene, setelah aku membawa ibumu kembali, kamu harus memberiku hadiah. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Lewati pertunangan. Dalam 3 hari di Imperial Crown International, kamu dan Eric Bradford akan langsung menuju pernikahan. Beri aku benda rendah kecil itu yang kamu kenakan. Baiklah. Aku setuju. Ibu mertuaku bukan orang yang boleh kau sentuh. Tetaplah di kamarmu. Fokus saja pada pernikahan. Kesuksesan Grand Ridge Group semua berkat uang keluarga ibuku. Dia mencintaimu dengan sepenuh hati. Apa hatimu benar-benar tenang? Cinta? Cinta itu berharga berapa? Irene, anak perempuan yang dibesarkan keluarga Callahan, seharusnya tidak sebodoh ini. Irene, aku. Keluar. Kau tidak seharusnya setuju dengan mereka. Katakan saja. Dan aku akan pergi sekarang juga untuk mematahkan leher mereka untukmu. Mematahkan leher mereka hanya akan mengotori tanganmu. Edward Callahan dan Eric Bradford, si pendaki sosial itu, berkomplot. Mereka memanfaatkan sumber daya ibu dan aku untuk maju, sambil mendambakan wanita lain. Tapi, aku tidak seperti ibuku. Aku punya kekuatan dan cara untuk menghancurkan mereka. Apa yang perlu kulakukan? Lepaskan Alyssa Callahan, si anjing gila itu. Mereka sangat ingin aku menikahi Eric. Irene Callahan, kamu benar-benar akan menikahi Eric? Aku akan. Eric adalah milikku. Kita tumbuh besar bersama. Dia bilang akan menemaniku selamanya. Terus?
Aku memberimu kesempatan, tapi kau sia-siakan. Kamu benar-benar menyedihkan. Apa? Mau memukulku? Bagaimana kalau aku tunjukkan caranya? Kamu memukulku. Memangnya kenapa kalau aku melakukannya? Apa aku butuh alasan? Dasar gila. Aku akan membunuhmu. Alisa, kamu sedang apa? Erik, dia memukulku. Dia berani-beraninya memukulku. Irene, kamu terluka. Erik, dia pura-pura. Dia yang memukulku duluan. Lihat wajahku. Sudah, Alisa. Irene itu lemah. Tidak mungkin dia memukulmu, tapi kamu? Bukankah ayahmu bilang kamu dikurung di rumah? Kenapa kamu menyelinap keluar? Maafkan aku, Erik. Aku hanya sangat ketakutan. Tadi malam ada guntur, aku terlalu takut sendirian. Alisa, tapi lari keluar seperti ini. Ayahmu akan marah besar kalau tahu. Erik, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin minta maaf pada kakakku. Karena merusak pesta pertunangan kalian. Aku benar-benar minta maaf. Begitu. Irene, sejak ibunya bunuh diri 5 tahun yang lalu depresi Alisa semakin parah. Dia sakit. Kamu harus lebih pengertian. Benar, Irene. Kumohon maafkan aku. Baiklah. Biar aku bantu, Irene. Kamu tidak boleh berdiri terlalu lama dengan kaki itu. Dasar pincang menyedihkan. Mau pura-pura jadi korban di depan Erik? Kamu bukan tandinganku. Tidakkah kamu ingin tahu? 5 tahun yang lalu. Bagaimana ibumu benar-benar bunuh diri? Janet Farrow. Tidak, aku tidak membunuhmu. Jangan mendekatiku. Bawa dia pergi. Waktu itu, aku hanya memakai baju ibuku, mengoleskan darah di wajahku, lalu dia langsung terganggu jiwanya. Beberapa bulan kemudian, dia jadi gila dan bunuh diri. Kamu membunuh ibuku? Orang seperti dia yang sudah melakukan banyak hal buruk, sangat mudah hancur. Aduh, Irene Callahan. Kau pembunuh. Alisa, Erik, dia membunuh ibuku. Dia seorang pembunuh. Dia membunuh ibuku. Kondisi mental Alisa pasti semakin memburuk. Sekarang, dia bukan hanya depresi, tapi juga mengalami delusi paranoid. Erik, aku mendengarnya dengan telingaku sendiri. Dia membunuh ibuku. Aku sendiri yang mendengarnya. dokter, Alisa sedang kambuh lagi. Bawa dia untuk dirawat. Aku tidak sakit. Erik, kau harus percaya padaku. Irene Callahan dia monster. Kalian semua sudah tertipu olehnya. Irene, aku melihat Alisa tumbuh besar. Aku selalu menganggapnya seperti adik. Aku tahu. Lagi pula, wajar saja kau peduli pada iparmu. Irene, percayalah padaku. Satu-satunya orang yang pernah kucintai adalah kamu. Menikahimu selalu menjadi impian terbesarku. Tidak apa-apa. Jangan takut. Serahkan ini padaku dan pergi dari sini. Pergi saja. Irene, aku tahu kau selalu memandang rendah padaku. Tapi sekarang kakimu patah. Saat bintang yang bersinar jatuh ke lumpur, mungkin akhirnya aku cukup baik untukmu. Sejak aku berusia 5 tahun, saat ibu baptisku membawaku ke rumah Callahan. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah menunggu kesempatan ini. Irene,
Toko pengantin akan mengantar gaunnya besok. Pilih yang paling kau sukai. Aku akan menjadikanmu pengantin wanita tercantik di dunia. Kau pasti akan memiliki pengantin wanita tercantik di dunia. Ayo pilih yang ini. Oke, coba pakai. Irene. Alisa, kenapa kamu di sini? Erik, Kamu terlihat cantik dalam gaun pengantin itu. Bagaimana keadaan ibuku? Kamu bahkan tidak peduli kalau aku terluka. Orang tua itu mengirim begitu banyak orang. Kalau begitu, biar aku yang meniupnya. Ia baik-baik saja. Aku sudah mengatur untuk memindahkannya ke Spring Hill Estate. Dokter pribadi sedang menjaganya. Di mana hadiahku? Anak baik. Ambil sendiri. Alisa, kamu lagi ngapain? Alisa, Erik. Kenapa kamu nggak bisa lihat aku? Aku nggak percaya kamu cuma anggap aku sebagai adik. Alisa, Lama ini, kamu menjauhi wanita karena Irene. Aku nggak percaya kamu sama sekali nggak tertarik sama aku. Alisa, Erik, wanita seperti Irene itu membosankan banget. Kenapa kamu nggak sentuh aku? Mari kita lupakan segalanya sekali ini saja, oke? Apa aku kurang kerja keras? Beraninya kamu malah melamun. Jangan rusak gaun pengantinnya. Aku harus segera keluar.
Kamu ngapain? Aku akan merusak gaunnya dan kamu. Irin, sudah selesai ganti baju? Sepertinya waktu Eric Bradford jauh lebih singkat dari kamu. Kalau gitu, ayo kita lakukan sesuatu yang seru. Irin, kamu baik-baik aja, Irin? Irine, lebih keras. Irin, kamu sedang apa? Ada apa? Oh, tidak apa-apa. Aku cuma mendengar suara. Aku dan kukira kamu. Kukira aku apa? Kenapa gaunmu sobek? Kakiku sakit, jadi aku kehilangan keseimbangan. Aku tersangkut ujungnya dan menyobeknya. Kenapa lehermu? Oh, saat aku berganti pakaian, sebuah kancing manset tak sengaja menggoresnya. Gaun ini sekarang sudah rusak. Bisa tolong ambilkan yang satunya. Ya, aku baru saja melihatnya. Gaun pengantin itu sepertinya tidak cocok untukmu. Bagaimana kalau ini? Aku akan mengajakmu ke butik sendiri, dan kita bisa memilih beberapa lagi. Bagaimana menurutmu? Oke. Kalau begitu, ayo pergi. Irene Callahan. Eric sudah milikku. Aku ingin melihat bagaimana caramu menikah sekarang. Ini. Bagaimana? Bumu tidak ada di Spring Hill Estate. Penjaga bayangan terbaik di kota pelabuhan. Aurora Pike, aku sudah banyak dengar tentangmu. Serahkan nyonya itu. Mau mengambil seseorang dari keluarga Whittaker, tidak akan semudah itu. Berhenti. Jangan bunuh siapapun. Tunda operasinya untuk sementara. Tunggu perintahku. Kapan tepatnya kamu tahu kalau aku Nathan Whittaker? 10 tahun yang lalu. Sejak pertama kali aku melihatmu. Apa kamu pikir aku akan mempekerjakan pengawal tanpa pemeriksaan latar belakang? Jadi, dari awal, kamu cuma memanfaatkanku. Semua omongan tentang mencintaiku dan ingin bersama. Tidak pernah nyata. Ya, aku tidak pernah mencintaimu.
Dari awal sampai akhir, semuanya cuma untuk memanfaatkanmu. Kamu, Irene Callahan. Kenapa? Selama bertahun-tahun ini, apapun yang kamu lakukan, aku lakukan semua yang aku bisa untuk membantumu sukses, bahkan menggunakan pengaruh tersembunyi keluargaku. Kan, kamu tahu jawabannya, bukan? Itu hanya karena nama belakangku adalah Whitaker. Kalau tidak, apa yang kamu pikir yang aku incar? Banyak pria di luar sana. Dengan sekali lambaian tanganku, mereka akan datang merangkak padaku seperti anjing. Orang tak berduit seperti Nathan. Mana mungkin dia bisa bersaing? Dulu saat kamu memukulku, aku anggap itu sebagai pemanasan. Tapi mulai sekarang, itu berhenti. Lihat aku. Kamu, Nona Callahan yang angkuh. Aku bukan anjingmu, dan jangan berani-berani kau pikir bisa menjinakkanku. Apa yang kamu tertawakan? Irene Callahan, jangan. Irene Callahan, jelaskan maksudmu. Gendong aku ke sofa. Kakiku sakit. Kenapa kamu begitu terobsesi dengan ada cinta atau tidak? Cinta bisa memudar, tapi kegunaan tidak. Jangan main-main denganku. Aku tidak mau mendengarnya. Edward Callahan juga pernah mencintai ibuku. Tapi dia tetap selingkuh darinya dengan Gabriella Webb. Kalau kamu cuma mau dengar janji kosong dariku, aku bisa mengatakannya sampai kamu bosan. Nathan, aku mencintaimu. Aku, Diam. kan? Kamu sudah bosan. Aku tidak bosan. Aku cuma benci caramu, yang tidak pernah berkata jujur. Jadi, apakah kamu akan pergi, atau tinggal? Mengapa kamu pikir aku akan tetap tinggal? Kalau kamu pergi, kita berpisah jalan dan tidak akan bertemu lagi. Kalau kamu tinggal, maka di pernikahan lusa, kamu datang dan gagalkan pernikahan itu. Aku akan menjadi pengantinmu. Gagalkan pernikahan? Tidak mungkin. Nathan, jadilah senjataku. Aku membutuhkanmu. Kamu menyembunyikan fakta bahwa kamu adalah Nathan Whitaker. Dan aku menyembunyikan fakta bahwa aku tahu kamu adalah Nathan Whitaker. Sekarang kita sudah berimbang. Oke? Apa yang perlu aku lakukan? Langkah pertama, suruh Aurora Pike pindahkan ibuku. Jangan sampai ada yang tahu kalau ibuku sudah meninggalkan Silver Haven Retreat. Edward Callahan tidak boleh sadar kalau dia sudah tidak berkuasa lagi. Irene dan Nathan sudah berbaikan, kan? Kenapa kamu masih memberiku wajah dingin seperti ini? Kamu bisa lihat wajahku? Minggir. Misi selesai. Langkah kedua, aktifkan jaringan bawah tanah keluarga Whitaker di Harbor City. Hubungi Harrison Locke dari yayasan itu. Apapun caranya, dapatkan dokumen asli dana Dark Knight milik kakekku. Kamu? Sedang apa? Ya ampun. Bukannya sudah kusuruh mengundang ketua Locke untuk ngobrol? Kenapa kamu perlakukan dia seperti ini? Dokumennya sudah kami dapat. Misi selesai. Jangan khawatir, ini sepenuhnya legal. Langkah ketiga, undang semua media berita besar di Harbor City. Katakan pada mereka keluarga Callahan punya berita bom pertama yang eksklusif. Untuk menghancurkan seseorang, kau harus membuatnya gila dulu. Untuk kejatuhan mereka, aku akan adakan perayaan besar. Kamu siap. Saatnya menutup jaring.
Irene Callahan, aku cuma menunggu untuk melihat bagaimana kau melangkah ke kuburmu selangkah demi selangkah. Irene, kau sangat cantik. Aku sudah mulai menjadi sedikit tidak sabar. Begitu ya. Aku juga tidak sabar. Eric Bradford, apakah kamu menerima Irene Callahan sebagai istrimu? Saya mau. Irene Callahan, apakah kamu menerima Eric Bradford sebagai suamimu? Aku tidak mau. Kamu gila? Di depan banyak orang, minta maaf ke Eric Bradford sekarang. Kalau tidak, kamu tidak akan bertemu ibumu lagi. Coba saja. Kamu pikir masih bisa pakai ibuku buat memeras aku? Di mana Janet Farrow? Eric, jangan menikahi Irene Callahan. Aku tidak bisa melakukan itu. Hanya dengan menikahinya aku bisa mendapatkan dana malam gelap. Dengan uang itu, kita akan aman seumur hidup. Ya ampun, Eric Bradford dan Alyssa Callahan. Ini berita besar, pengantin pria selingkuh dengan iparnya sendiri. Apakah itu dia? Bukan aku, bukan aku. Matikan sekarang. Jangan buang-buang tenaga. Video kamu dan Alyssa Callahan ini sedang disiarkan ke seluruh kota saat ini. Kamu. Irene Callahan, dengan membuat keributan seperti ini, apa kamu coba menghancurkan keluarga Callahan? Aku beritahu, kalau kita tidak dapat dana malam gelap, grup Grand Ridge akan bangkrut minggu depan. Kita semua akan bangkrut. Panik apa? Aku hanya bilang tidak akan menikahi Eric Bradford. Aku tidak pernah bilang tidak akan menikah. Pernikahannya tetap berlangsung. Tapi aku sudah pilih pengantin pria yang lain. Kamu siapa? Pak Callahan, halo. Kamu. Irene, aku tahu kamu marah, tapi hanya untuk balas dendam padaku, kau benar-benar mencari pengawal untuk mengisi posisi itu, kau hanya merendahkan dirimu sendiri. Dasar anak nakal. Eric Bradford hanya membuat kesalahan yang dibuat semua pria di dunia. Tapi dia, bagaimanapun, adalah orang yang telah aku persiapkan menjadi menantuku selama lebih dari 1 dekade. Kau melewatkannya untuk memilih seorang pengawal? Seorang pengawal? Serius? Nona Callahan benar-benar sudah kehilangan akal. Hah, keluarga Callahan benar-benar tamat kali ini. Kau benar-benar mundur dalam hidup? Kupikir kau punya kartu as, tapi akhirnya kau memilih ini? Penjaga rendahan? Rendahan? Jika kita bicara tentang kerendahan, tidak satupun dari kalian bertiga bisa menyaingi. Satu berselingkuh sebelum pernikahan. Satu pura-pura sakit untuk menyakiti orang lain. Dan yang lainnya hanya seorang pendaki sosial tua. Dasar anak nakal, aku. Ya, Tidak ada yang menyentuhnya selagi aku di sini. kenapa begitu sombong? Apa kau benar-benar pikir kau ada di film gangster? Irene Callahan, kau memilih seseorang yang gajinya dibayar oleh keluarga Callahan. Sebagai sosialita teratas di Harbor City, apa kau akan hidup dari udara tipis sekarang? Tinggal di kawasan kumuh? Di gedung apartemen? Hahaha, mungkin kursi rodamu bahkan tidak muat di ganggang. Irene, kau memilih sampah yang tidak berguna. Apa yang harus kau banggakan? Begitu ya? Kalau begitu, aku khawatir visi besarmu akan gagal. Harold Chambers, kepala pelayan keluarga Whittaker, telah tiba. Maafkan saya karena terlambat. Selamat atas pernikahanmu, Nona Callahan. Anda terlalu baik, Bapak Chambers. Saya di sini mewakili keluarga Whittaker untuk merayakan Nona Callahan menemukan jodohnya.
Keluarga Whittaker telah menyiapkan hadiah kecil. Ini adalah kontrak senilai 10 miliar dolar dari keluarga Whittaker. Jadi proyek Starlight Harbor ternyata adalah hadiah pernikahan untuk Nona Kalahan tertua. Nona Kalahan tertua ini, siapa sebenarnya dia? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin keluarga Whittaker memberikan Irene hadiah 10 miliar dolar? Apakah hadiah ini tidak cukup? Sudah lebih dari cukup. Keluarga Whittaker sudah lama mengagumi keanggunan sosialita papan atas Harbor City. Surat niat ini adalah cara kami menunjukkan penghargaan tinggi kepada Irene. Kami berharap Irene menikah dengan bahagia dan masa depan yang cerah. Bagaimana? Cukup megah kan? Gak berlebihan. Apa bedanya aku ini bodyguard atau bukan? Aku bilang ya, Irene Kalahan tidak perlu bergantung pada siapapun. Irene, biar aku jelaskan. Ini semua salah paham. Dari awal sampai akhir, hanya kamu yang pernah aku cintai. Iya, Alisa Kalahan yang menggoda aku, Irene. Aku saat itu tidak berpikir jernih. Aku terhipnotis olehnya. Irene, maafkan aku. Mari kita mulai lagi, ya? Dengan sumber daya kamu dan bakat aku, ditambah kemitraan dengan Whittaker, masa depan kita akan sangat cerah. Aku serius. Eric Bradford, dasar bajingan tak berperasaan. Kamu yang tidak bisa menahan nafsumu, sekarang malah menyalahkan aku? Irene, kamu memasang perangkap besar ini hanya untuk menggunakan hadiah 10 miliar dolar itu untuk memikat Eric kembali, bukan? Alisa, kamu terlalu menganggap dirimu tinggi dan terlalu meremehkan aku. Yang berikut ini adalah hadiah sesungguhnya untukmu. Irene. Jadi kamu ingin jadi sorotan? Selebriti top kota pelabuhan? Pergi ke neraka. Ya ampun, dia mendorongnya langsung jatuh dari tangga. Itu percobaan pembunuhan, dia pelakunya. Saat Irene kakinya patah karena jatuh itu, ternyata itu sama sekali bukan kecelakaan. Alisa, bagaimana bisa kamu? Kamu benar-benar melakukannya. Tidak, ayah, bukan aku. Videonya palsu. Aku sakit, ayah. Aku depresi. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan saat itu. Aku tidak tahu. Benar. Aku mengalami episode. Itu satu-satunya alasan ini terjadi. Itu sebabnya aku melakukannya. Ayah, aku sakit. Aku mengalami episode. Dengan akting yang sehebat itu, kenapa kamu tidak bintangi sinetron saja? Berhenti buang-buang tenaga untuknya. Dia pelakunya. Alisa Kalahan. Kamu ngapain? Kami menerima laporan dan telah memverifikasi bahwa laporan evaluasi psikiatrimu dipalsukan, ditambah dengan rekaman pengawasan dan bukti lainnya, kau didakwa melakukan penganiayaan dengan sengaja. Buktinya sudah jelas. Silakan ikut kami ke kantor polisi untuk penyelidikan. Ayah, tolong aku. Eric, selamatkan aku. Ayah. Aku sudah menunggu sangat lama. Aku terus mencari kesempatan yang tepat untuk mengirimmu ke neraka. Hari ini, akhirnya aku mendapat kesempatanku. Sayang sekali, sinar matahari yang begitu indah, tapi kau tidak akan bisa melihatnya. Irene Kalahan. Bagaimana bisa kau begitu kejam? Bagaimanapun juga, dia masih adikmu. Bagaimana bisa kau melakukan ini? Dick, Edward Kalahan. Dia cuma anak haram hasil perselingkuhanmu dengan Gabriela Webb. Mana mungkin dia disebut adik? Kau. Meski begitu, Grand Ridge Group didirikan bersama oleh ibumu dan aku. Kau telah menghancurkan keluarga Kalahan dan kerja seumur hidup ibumu. Apa yang kau dapat dari semua ini? Kau menyakiti orang yang kau sayangi dan menyenangkan musuhmu. Menyakiti orang yang kau sayangi dan menyenangkan musuhmu? Edward, mari kita perjelas satu hal. Bagi keponakanku, siapa keluarga dan siapa musuh masih belum jelas.
Irene, kamu hebat sekali kali ini. Ini jauh lebih bersih daripada yang kubayangkan, bahkan lebih mengesankan. Sejak pesta pertunangan, aku tahu bahwa singa kecil yang penurut akhirnya akan menunjukkan cakarnya. Jadi, aku sudah menghubungi Grand Ridge Group, mitra veteran paling setianya. Baru saja, dalam beberapa jam singkat, kami sudah mengkonsolidasi dan mengakuisisi semua saham dari seluruh Grand Ridge Group. Kamu memang cepat, Tante Edith. Kamu. Edith Callahan. Kamu benar-benar punya banyak trik. Edward, jangan meremehkan wanita, terutama wanita-wanita Callahan. Aku sudah berjuang selama lebih dari 1 dekade. Setelah semua perhitungan itu, aku tetap kalah darimu pada akhirnya. Dari awal sampai akhir, yang kamu pedulikan hanya keuntungan dan skema. Jadi, apa yang kudapatkan darinya? Irene Callahan, kamu adalah putriku. Membiarkan kendali atas grup itu lepas. Kamu benar-benar bodoh. Kamu tidak pernah benar-benar mencintai ibuku, dan juga tidak pernah benar-benar mencintaiku. Mengapa aku harus melindungi hal-hal yang ingin kamu lindungi? Cinta? Apakah kamu benar-benar berpikir ibumu pernah mencintaiku? Bagaimana menurutmu dia meninggal? Apakah kamu benar-benar berpikir itu terjadi seperti yang diceritakan padamu? Bahwa dia meninggal dalam kecelakaan mobil saat berusaha menangkap Gabriela dan aku. Dengarkan baik-baik dulu. Ibumu yang tercinta pergi ke pertemuan rahasia dengan pria lain dan ketahuan basah oleh Edith Callahan. Dia melarikan diri dalam kepanikan karena rasa bersalah, dan saat itulah dia mengalami kecelakaan. Apa yang kamu katakan? Dia tidak pernah mencintaiku. Jadi, mengapa aku harus mencintaimu? Edward Callahan, berhenti bicara omong kosong. Irene Callahan, oh Irene Callahan. Kau menghitung semuanya. Kau memisahkan Eric dan Alyssa dan menghancurkan segalanya untuk keluarga Callahan. Kau bahkan menyerahkan Grand Ridge Group kepada musuh yang secara pribadi menyakiti ibumu. Apa yang dia katakan benar. Baru sekarang kau tahu? Bukankah sudah terlambat? Sekarang, 60% saham Grand Ridge Group ada di tanganku. Perusahaan seperti Grand Ridge Group. Kalau hilang, ya hilang. Selamat atas pengambilalihan Grand Ridge. Edith, sebelum ini, aku ditipu oleh Edward dan Alyssa. Aku sudah tahu dari dulu mereka tidak baik. Tolong, beri aku kesempatan. Aku rela melayanimu dan melakukan apapun yang diperlukan. Posisi wakil presiden. Tidak, posisi apapun. Beri saja perintah, aku, Eric Bradford, akan memberikan segalanya. Sampai napas terakhir. Baik, bagaimana kalau kau jadi anjingku yang paling setia? Ya ampun, Janet Farrow ternyata selingkuh. Dia bahkan nabrak mobilnya sendiri karena perasaan bersalah. Ini akibat ulahnya sendiri. Jangan dengarkan mereka, aku akan membawamu pergi. Semuanya, keluarga Whittaker dan Farrow punya sejarah yang panjang. Terlepas dari kehidupan pribadi Janet Farrow, jika satu kata pun tentang Janet Farrow hari ini bocor, keluarga Whittaker akan meminta pertanggungjawaban penuh dari kalian. Keluarga Whittaker benar-benar sungguh-sungguh berusaha untuk merawat anak-anak Janet. Irene, jangan terlalu dipikirin. Edward lagi putus asa aja. Apa yang dia bilang belum tentu benar.
Nathan, ibumu orangnya gimana? Ibuku. Orangnya sangat lembut. Dia suka banget berkebun. Rumah kami penuh sama bunga-bunga hasil tanamannya. Ibuku dulu juga kayak gitu. Irene, sini. Ibu bikin sweater baru buat kamu. Suka nggak? Aku suka banget. Wah, bagus banget. Kalau semua ini udah beres, aku bakal ajak kamu pulang. Dia pasti bakal suka sama kamu. Oke. Miss Farrell, golongan darah kamu itu RH negatif, yang sangat langka. Kamu harus jaga kesehatan dengan baik. Usahakan jangan sampai terluka. Ada yang enggak beres. Golongan darah ini salah. Dia sama sekali bukan ibuku. Kamu yakin laporan golongan darah ini benar? Ya, Dylan Mercer sendiri yang mengawasi pengambilannya dan mengirimnya untuk dites. Laporannya asli. Ibu saya punya golongan darah RH negatif yang langka. Saya tidak mungkin salah soal itu. Aurora Pike. Saya di sini. Di sisi kiri punggung bawah ibu saya, ada bekas luka bakar sebesar kacang kedelai. Cek apakah ada di sana. Di area yang dimaksud, kulitnya utuh. Tidak ada tanda bekas luka sama sekali. Itu tidak mungkin. Belakangan ini, orang-orang saya jaga 24 jam non-stop, tidak mungkin ada yang menukarnya. Dia tidak ditukar baru-baru ini. Mungkin dari awal sekali. Orang yang terbaring di tempat tidur itu bukan ibu saya sama sekali. Wanita ini wajahnya persis sama dengan ibu saya. Dan untuk kebenarannya, hanya Edith Callahan yang mungkin tahu. Itu lebih cepat dari yang kuduga. Irene, kau jauh lebih pintar daripada ayahmu yang bodoh itu. Dia di mana? Tentu saja di tempat yang aman. Dan tempat yang tak bisa kau temukan sendiri. Apa yang kau inginkan? Untuk menyerahkan ibuku. Aku ingin kau menyerahkan Dark Knight Fund. Segera, setelah kau tanda tangani ini. Kau akan tahu persis di mana Janet Farrow berada. Ngarep aja. The Dark Knight Fund adalah satu-satunya warisan yang ditinggalkan kakek untuk aku dan ibuku. Kalau diserahkan, nanti aku ketemu ibu pun. Akhirnya kami cuma bakal kelaparan. Mending kamu bunuh dia sekarang. Gak usah berpura-pura gak peduli. Irene Callahan, sepanjang hidupmu, kamu selalu dipaksa karena ibumu. Emangnya kamu bisa pergi begitu aja? Gimana kalau ku beritahu? Kalau ibumu itu nggak koma dan dia sebenarnya baik-baik aja, cukup nggak buat bikin kamu tetap di sini? Karena kamu tidak bisa melepaskan dana malam gelap, maka setujui 3 syaratku. Selama kamu bisa melakukannya, aku akan membiarkanmu bertemu dengan Janet Farrow segera. Katakan. Pertama, serahkan kontrak $10 miliar dari keluarga Whittaker. Aku bisa melepaskan dana malam gelap, tapi
Aku butuh kontrak 10 miliar dolar ini untuk menghidupkan kembali grup Grand Ridge. Tidak mungkin. Kontrak ini diberikan kepada Irene oleh keluarga Whittaker. Ini tidak ada hubungannya dengan grup Grand Ridge, dan pasti tidak ada hubungannya denganmu. Hak apa yang kamu miliki? Baiklah. Kedua, putriku, Claire Harrington, akan segera kembali dari studinya. Aku ingin kamu tetap di grup Grand Ridge dan memberikan dukungan penuh kepada Claire. Dan kamu akan secara pribadi membantunya mengambil posisi presiden. Bagaimana mungkin Claire Harrington bisa memenuhi syarat untuk posisi presiden? Dan mengapa Irene harus merendahkan diri untuk membantunya? Aku setuju. Irene Callahan, bangga dirimu. Apakah kamu benar-benar akan merendahkan diri untuk keadaan yang begitu rendah hanya demi ibumu? Ketiga, aku ingin kamu menggunakan statusmu sebagai sosialita teratas Kota Harbor untuk secara pribadi membentuk putriku menjadi sosialita teratas Kota Harbor berikutnya. Karena aku ingin Claire menjadi orang yang menikahi pewaris keluarga Whittaker. Claire Harrington, mau menikah denganku? Baiklah. Irene Callahan, kau. Dia setuju. Dia benar-benar setuju. Dia malah mendorongku ke wanita lain. Kau setuju pada segalanya tanpa ragu. Kau bersusah payah merebut Grand Ridge Group dan mengirim Claire Harrington ke luar negeri untuk studi lanjut. Hanya karena kau ingin dia menikah dengan seorang pria. Mengapa aku tidak setuju dengan itu? Seseorang yang begitu picik tidak layak menjadi sainganku. Nathan, ayo pergi. Sebenarnya, kau cukup pintar. Kebodohanmu satu-satunya adalah jatuh cinta pada pengawal ini. Tapi Claire-ku sama sekali tidak akan pernah mengikuti jejakmu. Dia pasti akan menjadi nyonya keluarga Whittaker. Dia akan naik ke puncak. Pria berkuasa menaklukkan dunia untuk menaklukkan wanita. Tapi wanita berkuasa menaklukkan pria untuk menaklukkan dunia. Dan wanita yang bahkan lebih berkuasa menaklukkan pria sambil menaklukkan dunia. Kenapa kamu setuju? Irene Callahan. Aku mabuk mobil. Kita bicara nanti setelah pulang. Bicara sekarang. Irene Callahan, kamu tahu aku adalah ahli waris keluarga Whittakers. Edith memaksakan Claire Harrington padaku dengan perjodohan yang konyol. Kenapa kamu setuju? Itu keputusannya. Apa bedanya kalau aku setuju? Haruskah aku menjahit mulutnya tertutup? Apa kamu peduli padaku sama sekali? Dylan Mercer keluar dari mobil. Nathan. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak akan menyetir mobil ini lain kali. Aku akan beli yang lebih bagus. Oke. Jangan tertawa. Setiap kali kamu tertawa, itu membuatku merasa cukup malu. Nathan. Sebenarnya, pernikahan ini tidak karena aku tidak peduli padamu. Lalu apa? Di mata kamu, aku memang begitu tidak berguna? Aku hanya menyetujui permintaan dia, agar bisa menggunakan kesempatan ini untuk mengungkap lebih banyak fakta. Irene Callahan, kamu sudah memanfaatkan aku berkali-kali. Kamu benar-benar akan memanfaatkan aku lagi?
Karena aku sudah memanfaatkan kamu berkali-kali. Sekali lagi tidak akan merugikan. Kamu tidak keberatan sama sekali? Kenapa aku harus keberatan? Segala hal tentang kamu, dari identitas kamu sebagai Nathan Whittaker, hingga persona kamu sebagai Nathan, secara utuh dan total, milik aku. Irene, Jika ada yang berani mengincar kamu, aku akan membuat mereka membayar harga tertinggi. kamu benar-benar begitu yakin? Ada masalah? Kamu mulai kehilangan kepercayaan diri? Atau kamu tidak percaya cara aku? Irene Callahan, kamu sudah membuat aku tepat di tempat yang kamu mau, kan? Dylan, jalan. Nyonya Callahan, Edward sudah diurus. semua sudah beres. Dia didiagnosis tidak stabil secara mental dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Tenang saja, mulai sekarang, dia tidak akan bisa menantang kekuasaanmu. Hahaha. Anjing yang setia sekali. Bahkan pria yang membesarkanmu selama 20 tahun, calon mertuamu, kau kirim ke rumah sakit jiwa. Katakan padaku, haruskah aku benar-benar menjagamu di sampingku? Nyonya Callahan, aku, Baiklah, aku hanya bercanda. Katakan padaku, apa yang kau inginkan? Nyonya Callahan, yang kuinginkan tidak pernah berubah. Aku ingin Irene. Eric, Alisa, Callahan, kamu lagi ngapain di sini? Eric Bradford. Kamu kan menyadari diri sendiri itu baik. Mengetahui apa yang milikmu dan apa yang bukan. Jangan berbelit-belit. Ya, Eric. Melihatku. Kamu nggak senang? aku senang. Tentu saja aku senang. Alisa, pada akhirnya kita masih keluarga sedara, bibi, dan keponakan perempuan. Karena aku menolongmu kali ini. Di masa depan, gimana kamu mau balas budi? Aku mengerti, tentu saja. Kalau begitu, sebelum Claire berhasil menikah masuk ke keluarga Whittakers, kalian berdua perlu menjadi seperti ular berbisa menggigit Irene Callahan. Oh, benar. Aku hampir lupa. Aku harus mengucapkan selamat padamu atas kebahagiaan seumur hidup. Biarkan mereka bertarung, dan biarkan menjadi lebih buruk. Ketika dua pihak bertabrakan, pihak ketiga yang menang. Eric. Tidak ada yang bisa mengambilmu dariku, kan? Sudah ketemu? Leverage apa yang dimiliki Edith? Untuk mengatur pernikahan dengan keluarga Whittaker, dari mana dia dapat modal untuk bermain? Lapor. Bertahun-tahun lalu, Edith Callahan secara tidak sengaja menyelamatkan nyawa ayahmu. Dia berhutang budi besar padanya. Ayahmu memberikan janji lisan bahwa dia akan mengabulkan satu permintaannya. Aliansi pernikahan ini adalah permintaan yang dia ajukan. Apa kata ayahku? Dia bilang keluarga Whittaker menepati janji. Kita tidak bisa membiarkan orang luar menuduh keluarga kita ingkar janji. Tapi dia juga menyebutkan bahwa pernikahan bukan main-main. Bagaimanapun juga, mengambil istri adalah komitmen seumur hidup untukmu. Apakah akan menepati hutang budi itu? Terserah keputusanmu. Keluarga Whittaker tidak takut pada Edith Callahan. Kalau ada yang bergosip, kita potong saja lidah mereka. Jangan. Kita hidup di masyarakat yang diatur hukum. Tidak ada pemotongan lidah. Intinya ayahmu adalah kamu punya hak mutlak untuk memilih. Dia memang jago melempar tanggung jawab. Dia yang berhutang budi, tapi tekanan. Semuanya ada padaku. Haruskah aku melapor seperti itu? Beritahu keluarga Callahan bahwa aliansi pernikahan ini ku terima. Kamu yakin? Ini bukan gayamu.
Apa lagi yang bisa kulakukan? Ini adalah milik Irin, naskah yang dirancang dengan hati-hati. Jika pemeran utama tidak bekerja sama dan membuatnya marah, akan lebih banyak masalah. Jangan meremehkan kekuatan seorang romantis yang putus asa, terutama ketika itu turun-temurun dalam keluarga. Hei, Paman Harold, Dylan, Nathan, katakan padaku, Irene Callahan. Dia benar-benar menyukaiku, kan? Katakan sesuatu. Kok diam saja? Nathan, aku sudah bersama keluarga Whittaker sejak umur 6 tahun. Aku hanya belajar manajemen keuangan dan hubungan masyarakat krisis. Dan sejak itu, aku diperintahkan untuk melindungimu. Aku tidak pernah memasuki dunia percintaan. Aku tidak punya dasar untuk menilai, jadi aku tidak bisa memberikan pendapat yang berguna. Tolong hukum aku. Apakah menjadi lajang itu sesuatu yang membanggakan? Apa gunanya kamu bagiku? Paman Harold, kamu yang katakan padaku. Ya, tentu saja. Aku mungkin lebih tua. Tapi menjadi asisten eksekutif untuk CEO adalah pekerjaan yang sibuk. Terutama setelah melayani 2 generasi mereka. Aku sama sekali tidak punya waktu untuk mencari pasangan. Keluar. Kalian berdua menggangguku. Ya, Pak. Nathan, Sekarang apa? Claire Harrington telah kembali ke negara ini. Kembali begitu cepat? Sepertinya. Pertunjukan yang sebenarnya akan segera dimulai. Hadirin sekalian, mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah CEO baru Grand Ridge Group, Claire Harrington. Saya juga ingin mengumumkan bahwa untuk membantu Nona Harrington cepat beradaptasi dengan operasi perusahaan, kami telah secara khusus menunjuk Irene Callahan sebagai sekretaris pribadinya. Irene Callahan, bukankah dia putri tertua keluarga Callahan? Kenapa dia bekerja sebagai sekretaris? Keadaan sudah berbalik. Sekarang mantan ketua sudah jatuh dari kekuasaan, dia juga tidak mudah. Sekretaris pribadi? Ibu, kau bercanda? Seorang cacat tidak bisa jadi sekretarisku. Nona Harrington, jangan khawatir soal itu. Apakah saya mampu menjalankan tugas, kita akan segera tahu. Kau sebaiknya bersikap baik. Nah, kalau bukan Nona Callahan kita sendiri. Alisa Callahan, kamu di sini untuk apa? Tante, tentu saja. Oh, tunggu. Dia sekarang Chairman Callahan. Dia punya pandangan yang tajam. Dia melihat potensi saya. Saat ini, saya adalah asisten paling dipercaya Nyonya Harrington. Posisi saya lebih tinggi dari kamu. Irene Callahan. Dulu kamu begitu tinggi hati. Tapi sekarang, kamu cuma gadis cacat yang jadi pesuruh. Potensi. Yang Edith Callahan lihat adalah kebencianmu terhadap saya. Dia hanya memanfaatkan kamu untuk menyakiti saya dan membuat hidup saya sengsara. Setelah kamu habis menggigit saya dan kehilangan kegunaanmu, kamu hanya akan jadi sampah lain yang dia akan buang. Irene Callahan, sudah saya bilang ambil sesuatu. Kamu mau menghabiskan waktu sepanjang tahun? Nyonya Harrington, jangan marah. Irene, dia mungkin belum beradaptasi dengan perubahan statusnya. Lagi pula, dulu dia adalah Miss Callahan tertua, tokoh sosialita teratas Harbor City. Semua orang dulu melayani dia. Tokoh sosialita teratas apa? Harbor City sudah berubah. The Whittakers telah menyetujui perjodohan. Wanita yang berdiri di depan kamu, Claire Harrington, adalah sosialita paling mencolok di Harbor City. Dan calon nyonya rumah keluarga Whittaker. Lihat, itu keluarga Whittaker.
Nathan. Dia Tuan Muda Whittaker? Semuanya, Tuan Muda sedang sangat sibuk belakangan ini. Namun, dia mengutamakan kemitraan dengan Anda. Dia telah mengeluarkan perintah. 4 hari lagi, dia akan tiba di Harbor City. Wah, saya kaget. Saya kira dia Tuan Muda Whittaker. Pada saat itu, dia akan mengadakan pesta besar di Windsor Inn. Selama acara itu, dia dan Presiden baru Grand Ridge Group akan menggunting pita untuk Starlight Harbor. Pada saat yang sama, dia akan mengumumkan kepada seluruh dunia pilihannya untuk masa depan Nyonya Whittaker. Nona Harrington, Anda pasti calon Nyonya Whittaker. Pasti Anda. Sudah tahu kamu pasti bosan di kantor, jadi aku kirimkan sesuatu untuk dinikmati. Nona Harrington, Tuan Muda saya telah menyiapkan hadiah kecil untuk Anda. Terima kasih. Nona Harrington, di mana hadiah balasan Anda? Niatnya yang penting, ketulusan yang paling berarti. Aku punya. Tentu saja aku punya. Aku bayar mahal untuk jam edisi terbatas ini. Terserah. Yang penting adalah memenangkan hati Claire. Ini hadiah dari Nyonya Harrington yang disiapkan untuk Tuan Muda Whittaker. Kamu sangat perhatian. Aku akan sampaikan sikapmu ini kepada Tuan Muda kami. Haha. Terima kasih banyak, Harold. Kami menantikan bertemu dengan kalian semua dalam 4 hari di Windsor Inn. Selamat tinggal. Nyonya Harrington, hadiah dari keluarga Whittaker pasti sangat berharga. Cepat buka. Apa ini? Sebuah kue. Kamu bercanda. Ini. Kelihatannya enak. Kekanak-kanakan. Ibu Harrington. Ibu Harrington, hadiah khusus apa yang disiapkan? Itu penghinaan total. Ibu Harrington, jangan turun ke levelmu, oke? Alisa Callahan, berhentilah bersikap palsu. Kamu terlalu menjilat padaku. Sebenarnya apa yang kamu inginkan dariku? Ibu Harrington. Oh, tunggu, sepupu Claire. Karena kamu sudah bertanya, aku tidak akan berbelit-belit. Setelah aku membantumu menjadi elit Nyonya Whittaker, kamu akan mengabulkan satu permintaan kecilku. Baik. Permintaan apa? Irene Callahan. Serahkan dia padaku. Aku akan menanganinya untukmu. Aku akan melakukannya sendiri, satu tebasan demi satu tebasan, di wajahnya. Aku akan membuatnya hidup selamanya di neraka di mana dia tidak pernah bisa menunjukkan wajahnya. Kamu. Terserah. Apa yang terjadi antara kamu dan Irene Callahan tidak ada hubungannya denganku. Alisa. Hal-hal yang baru saja kamu katakan, tidakkah menurutmu itu agak terlalu ekstrem? Ekstrem? Kamu mau menyuruhku apa yang harus kulakukan? Bukan, hanya saja. Irene itu, bagaimanapun juga, adalah adikmu. Adik? Eric Bradford? Sekarang kamu ingat dia adikku? Waktu kamu tidur denganku, kamu tidak peduli dia adikku. Ikut aku. Eric, kamu merasa bersalah tentang apa? Aku? Semua orang di Grand Ridge pasti sudah tahu. Kamu, Eric, adalah milikku. Si pecundang Irene itu sudah memilih. Si pengawal rendahan, Nathan, dari dulu. Kenapa sekarang kamu berlaku setia? Apa? Ada masalah dengan itu? Jangan lupa keadaanmu sekarang. Kamu sudah kehilangan kekuasaanmu di Grand Ridge. Kalau bukan karena aku yang mengurus Claire untukmu, mungkin kamu bahkan tidak dapat makan yang layak. Kamu harus bergantung padaku. Kamu mengerti? Dasar anjing tidak tahu terima kasih. Di pernikahan hari itu, kau fitnah aku di depan Irene, ya sudah, terserah. Tapi demi Edith Callahan, kau kirim ayahku ke rumah sakit jiwa. Eric, dasar pecundang. Selain menusuk orang dari belakang, apalagi keahlianmu? Ucapkan itu. Sekali lagi. Aku benci. Aku paling benci kalau ada yang bilang aku tidak berguna.
Alisa, maafkan aku. Alisa, aku minta maaf, aku cuma kehilangan kendali. Alisa, ku mohon maafkan aku. Aku terlalu peduli padamu. Pulang cepat setelah kerja hari ini. Akan ku buat makanan favoritmu. Andai saja. Yang di sampingku adalah Irene, pasti indah sekali. Aurora Pike, buat daftar semua ahli bedah plastik top di dalam dan luar negeri. Cari tahu, siapa yang pernah menangani wajah seperti ini. Siap. Di tangannya, ada bekas kapalan yang sudah memudar. Jenis keausan seperti ini tidak terjadi dalam waktu singkat. Selidiki 22 tahun yang lalu, di pinggiran kota Harbor atau kota-kota sekitarnya, apakah ada yang tiba-tiba hilang, atau apakah ada wanita petani seusianya? Siap? Hei, kenapa kamu belum pergi? Irene, apa aku masih harus antri untuk berduaan denganmu? Bahkan menunggu di belakang bodyguard? Dengan alasan apa? Karena kamu tidak berguna. Ulangi lagi. Kamu bawa pulang umpan, dan masih berharap dapat pujian dari Irene? Percaya atau tidak, hari ini aku akan pastikan kamu tidak bisa keluar dari sini. Dia lari cukup cepat. Nathan, jangan main-main. Dia punya urusan serius yang harus ditangani. Aku juga punya urusan serius. Bagaimana? Cukup serius, kan? Selama 10 tahun kamu menghabiskan waktu bersamaku, kamu cuma belajar cara membuatku kesal. Katakan padaku, kalau orang tuamu tahu, apa mereka akan bilang aku pengaruh buruk? Tentu saja tidak. Ngomong-ngomong, karena aku memberimu hadiah, apa kamu tidak merasa berhutang balas budi? Ikut aku. Aku suka. Irene, Ya. kapan kita kembali ke High Court? Aku benar-benar tidak ingin menunggu 1 hari lagi. Aku ingin berdiri di depan semua orang, secara terbuka dan bangga, dan memberitahu mereka bahwa kamu adalah calon Mrs. Whittaker. 4 hari. Dalam 4 hari. Sebelum Gala Hibah, Aurora Pike pasti akan menemukan jawaban yang kucari. Kamu terlalu percaya pada Aurora Pike itu. Tidak peduli seberapa baik dia, 4 hari adalah tenggat waktu yang sangat ketat. Nathan, kamu serius meremehkannya. Kemampuan Aurora jauh lebih besar daripada siapapun di antara kita. Bisa bayangkan. Irene, kamu terlalu luar biasa. Bahkan orang-orang di sekitarmu juga. Itu membuat aku terlihat cukup. Jangan bilang begitu, Nathanku. Jauh lebih mengesankan. Seperti apa? Misalnya, kamu masih bisa melakukan 1 putaran lagi. Claire, kamu masih bangun. Ada apa, Ibu? Ini, lihat ini. Apa ini? Ini dari Grand Ridge Group, perjanjian pengalihan untuk 30% saham, dan juga surat penunjukan yang menunjukmu sebagai CEO grup. Benarkah? Ya, aku sudah merencanakan ini selama bertahun-tahun. Akhirnya selesai juga. Ibu, ini luar biasa. Terima kasih. Ayahmu meninggal begitu muda. Selama ini, aku terlalu sibuk dengan pekerjaan. Aku mengabaikanmu. Tapi, semua yang kulakukan adalah untuk memberimu masa depan yang lebih baik. Makasih, Ibu. Claire. Ngomong-ngomong, gimana performa Irene di Grand Ridge belakangan ini? Memangnya bisa gimana lagi?
Ya sama aja kayak biasa. Ibu, aku masih nggak ngerti. Kenapa ibu begitu waspada sama dia? Dia kan cuma orang cacat. Masalah apa yang bisa dia bikin? Ah, Claire, kamu terlalu polos. Aku mau nunggu sampai kamu lebih dewasa buat kasih tahu beberapa hal, biar kamu nggak disakiti dia tanpa bisa ngapa-ngapa. Mending aku kasih tahu sekarang. Meski kita sudah dapat proyek Starlight Harbor, sejauh ini keluarga Whittaker belum menunjukkan niat untuk bayar uang muka. Mengingat arus kas Grand Ridge saat ini, sulit untuk menanganinya. Nona Callahan. Kalau ini tidak kita selesaikan sebelum pesta, kita bisa jadi bahan tertawaan keluarga Whittaker. Nona Callahan, ini kontrak miliaran dolar. Banyak orang yang mau mati untuk kesempatan ini. Hanya kalau kamu punya kapasitas untuk menanganinya. Kesenjangan pendanaan bukan tidak bisa diatasi. Sebelum uang muka keluarga Whittaker tiba, kita bisa cari pinjaman jembatan dari Harbor City Bank. Benar juga. Aku dekat dengan Presiden Farao dari Harbor City Bank. Aku pasti bisa urus negosiasinya. Kamu, jangan repot-repot. Baiklah. Kalau begitu, serahkan padamu. Claire, Karena Alisa yang menawarkan diri, biarkan dia coba. Kita tidak bisa biarkan orang luar berpikir kalau Grand Ridge sudah kehabisan orang. baiklah. Irene, bekerja bersama anak haram di Grand Ridge Group. Pasti itu membuatmu sangat kesal. Jam tangan itu. Bagaimana kamu punya jam tangan ini? Bukankah ini edisi Global Limited yang aku berikan ke Young Master Whittaker? Kamu bagaimana bisa? Jangan-jangan kamu dan Young Master Whittaker. Meski jam tangan ini edisi limited, tidak hanya satu. Kalau kamu bisa menghabiskan banyak uang untuknya, maka aku, Irene Callahan, punya banyak uang. Jangan sombong, Irene Callahan. Kamu hanya bertingkah karena punya Dark Knight Fund, kan? Biar aku beritahu, aku pasti akan mendapatkan pinjaman dari Harbor City Bank. Aku satu-satunya yang bisa benar-benar membantu Grand Ridge Group. Baik, aku tunggu. 3 hari lagi sampai banquet. Sekarang, mulai hitung mundur. Berapa lama lagi Anda akan membuat kami menunggu? Apakah Anda tahu siapa kami? Beraninya Anda membuat kami menunggu selama ini. Maafkan saya, maaf telah membuat Anda semua menunggu. Saya baru saja menangani beberapa urusan mendesak. Presiden Farao, kami dari keluarga Callahan. Membuat kami menunggu lebih dari 2 jam, bukankah itu menunjukkan ketidakhormatan yang total? Oh, keluarga Callahan. Dari yang saya tahu, Alisa Callahan, kamu hanya anak haram kan? Tidak lama lalu, pernikahan yang disiarkan langsung oleh ahli waris Callahan. Saya sudah mendengar 1-2 hal tentang itu. Baiklah. Lalu bagaimana dengan dia? Ini adalah Presiden Harrington dari Grand Ridge Group. Dan ini adalah ketua Callahan dari Grand Ridge Group. Kami datang ke sini secara pribadi untuk membahas pendanaan. Apakah ini benar-benar sikap bank Anda? Presiden Harrington, Ketua Callahan, maaf. Tapi bank kami memiliki prosedur dan pertimbangan sendiri. Oh, saya ada rapat mendesak sebentar lagi. Saya khawatir kita tidak bisa membahas ini lebih lanjut hari ini. Saya sarankan kalian mencari bantuan di tempat lain. Kenapa sikapnya begitu? Begitu uang muka Whittaker tiba, kalian yang akan memohon pada kami. Kamu berani menghina kami sekarang? Tidak takut kamu akan menyesal? Presiden Harrington, Ketua Callahan. Saya ada urusan, jadi permisi. Silakan. Claire, kamu tahu kenapa aku masih membiarkan Irene tetap di sampingmu?
Meskipun aku tahu betul dia berbahaya, Ibu. Halo, saya Irene Callahan. Banyak yang saya dengar tentang Anda. Maaf datang tiba-tiba seperti ini. Saya ingin membahas kemungkinan kerjasama antara Grand Ridge Group dan Harbor City Bank. Saya dengar Anda adalah penggemar catur yang cukup serius. Perlengkapan catur ini adalah harta langka, Nona Callahan, yang sengaja dicari dengan susah payah. Benda bagus punya jiwa, seperti catur punya roh, hanya penikmat sejati yang layak memiliki benda seperti ini. Ini perlengkapan pendeta Tao Glen. Wah, Batuk. Nona Callahan. Sangat perhatian, tapi hadiah yang begitu berharga. Terlalu berlebihan untuk saya. Pedang untuk pahlawan, dan perlengkapan bagus untuk master sejati. Saya senang Anda menyukainya. Sekarang mengenai rencana pembiayaan untuk Grand Ridge Group. Apakah Anda punya waktu untuk mendengar pendapat saya? Oh, tentu saja. Karena ini usulan Anda, pasti sudah dipikirkan matang dan layak didengar. Bagaimana kalau saya ajak Anda makan malam nanti, agar kita bisa bahas detailnya? Dengan senang hati. Saya ada urusan lain yang harus ditangani. Saya pergi dulu. Silakan merasa di rumah sendiri. Irene Callahan, kenapa kau di sini bersikap sok tinggi? Bahkan tanpamu, aku tetap bisa dapatkan pendanaannya. Dylan Mercer, ambilkan hadiah yang kubawa untuk Claire. Untukku? Ibu Harrington. Karena bibiku dengan baik hati mengundangku untuk membantumu dapatkan posisi CEO, maka aku akan belak-belakan dan mengajarimu 1-2 hal. Seorang tokoh ternama pernah berkata hidup ini tentang 3 pelajaran. Hari ini, ku berikan yang pertama. Martabat. Semuanya, waktu kalian tidak banyak lagi. Sutton Griffin Leon. Ini maksudnya apa? Saya baru saja menjabat, dan kalian semua sudah mengundurkan diri? Ibu Harrington, Ibu Callahan, bukan berarti kami tidak mau melayani perusahaan. Hanya saja, kami tidak bisa terus seperti ini. Alisa bertindak sewenang-wenang. Dia telah mengacaukan seluruh grup. Ketika kami para senior mengikuti Janet Farrow untuk membangun Grand Ridge, semua tentang kesetiaan dan protokol. Tapi, sekarang... Ini pemberontakan. Baik, kalian mau pergi. Jika kalian keluar dari pintu Grand Ridge hari ini, saya jamin tidak ada dari kalian yang akan mendapatkan pekerjaan lain di Harbor City. Alisa Callahan, kamu tidak berguna. Kamu hanya tahu cara merusak segalanya. Minggir. Saya sangat menyesal, semuanya. Ibu Callahan, jangan coba membujuk kami. Pikiran kami sudah bulat. Boleh saya minta waktu sebentar? Atas nama Grand Ridge dan ibu saya ingin berterima kasih kepada kalian semua. Kalian telah memberikan segalanya selama bertahun-tahun. Grand Ridge tidak akan pernah melupakan ikatan ini. Kami juga tidak bisa. Irene, dulu, Nona Farrow melihat potensi dalam diri kami dan memberi kami panggung untuk mewujudkan ambisi kami. Kami benar-benar... Saya mengerti, Sutton, Nathan. Jika kalian sudah memutuskan untuk pergi, saya, Irene Callahan, secara pribadi mengucapkan terima kasih atas jasa kalian untuk Grand Ridge dan dedikasi kalian kepada ibu saya. Uang ini adalah tanda terima kasih saya, dan saya harap kalian semua menikmati masa pensiun. Tapi, jika kalian masih mau percaya pada saya
Saya sudah menyusun rencana kemitraan baru. Mulai sekarang, kompensasi kalian tetap sama, dan kalian juga akan menerima bagi hasil tambahan. Nona Harrington, apakah menurut Anda pengaturan ini dapat diterima? Nyonya Harrington, saya yakin Anda takkan pelit pada orang-orang yang membuatnya terjadi. Tentu, semua akan dilakukan persis seperti yang Anda katakan. Nona Callahan, kami bersedia tinggal demi Grandridge dan untuk Janet Farrow dan untuk kesempatan yang Anda berikan kepada kami. Terima kasih, semuanya. Grandridge beruntung memiliki kalian. Irene Callahan, kamu hanya mencoba memenangkan hati mereka. Kenapa tidak coba memenangkan hati seseorang untuk perubahan? Apa seorang pengawal bahkan punya hak bicara di sini? Kamu juga tidak. Alisa, kamu bertindak semaumu di perusahaan ini, dan kamu menggoyahkan fondasi Grandridge. Kali ini, saya masih bersedia turun tangan dan menstabilkan situasi. Jika ada kesempatan berikutnya, kamu lebih baik loncat dari atap untuk minta maaf. Kamu... Cukup, Alisa. Diam. Dylan Mercer. Nyonya Harrington, ini pelajaran kedua untukmu. Sebagai tanda hormat. Meskipun hal-hal yang lebih baik sulit diterima, demi ambisi besarmu, kamu masih harus berusaha untuk menelannya. Pesta akan diadakan besok malam. Saya berharap yang terbaik untukmu. Alisa Callahan, kamu benar-benar pecundang. Aku bilang kamu harus menghancurkan Irene Callahan. Malah, kamu yang menghancurkan aku. Tante Edith, Claire beri aku satu kesempatan terakhir. Di Grand Gala besok malam, aku pasti akan melakukannya. Aku janji, aku tidak akan biarkan si jalang itu, Irene Callahan, mencuri sedikit pun sorotan Claire. Aku berjanji, aku akan memastikan dia terhina sepenuhnya. Percayalah padaku. Ingat apa yang kamu katakan hari ini. Besok malam adalah kesempatan terakhir kamu. Paham? Irene, tunggu. Jangan maju. Irene, aku datang untuk memperingatkanmu. Untuk Grand Gala besok, kamu harus hati-hati dengan Alisa Callahan. Eric, sejak kapan urusan Irene jadi urusanmu? Berhenti bersikap palsu. Jujur saja, menjijikkan. Nathan, kamu cuma seorang pengawal. Eric, kamu tahu apa? Yang paling kubenci adalah pria yang ingin segalanya, tapi tidak bisa setia, tapi masih berlagak setia. Eric, jujur, kadang aku iri padamu. Aku iri karena kamu masuk ke kehidupan Irene sangat awal. Tapi aku juga sangat senang karena kamu pergi dari kehidupannya dengan cepat. Kamu tidak pantas berada di dekatnya. Kamu bahkan tidak pantas mengikat sepatunya. Hahaha, bagus katanya. Semuanya sudah siap. Ya. Mari kita menuju medan perang kita. Dengar, minuman ini harus sampai ke tangan Irene. Pastikan dia meminumnya sampai habis. Baik. Begitu dia pingsan, aku akan merusak wajahnya sendiri. Aku akan mengubahnya menjadi monster seutuhnya. Aku akan mengubahnya menjadi monster seutuhnya. Nyonya Callahan, Anda benar-benar membesarkan putri Anda dengan baik. Claire Harrington kini adalah wanita sosialita paling memesona di kalangan kita. Benar. Kecantikan dan bakatnya bahkan melampaui Nona Callahan tertua dulu. Terima kasih atas pujiannya. Putri saya hanya terlalu pendiam. Nanti akan saya suruh dia bersulang untuk kalian semua. Saya menghargai dukungan kalian. Terima kasih, terima kasih. Tante Edith, kenapa Claire belum datang? Tuan Muda Whittaker hampir tiba. Lihat jamnya. Seharusnya dia sudah selesai berganti gaun. Para hadirin, gala elegan malam ini diselenggarakan oleh Tuan Muda Whittaker. Dia datang. Sekarang, tolong tahan napas Anda,
Silakan sambut wanita utama yang tak terbantahkan malam ini. Itu Irene Callahan, ya? Kenapa dia ada di atas? Irene, kamu ngapain di atas? Turun sekarang juga. Satpam, satpamnya di mana? Turunkan wanita itu dari sana. Dia nggak berhak ada di atas. Berhenti di situ. Itu siapa? Dia siapa? Ku dengar dia itu. Pengawal pribadi, ahli waris Callahan. Suara itu. Claire Harrington. Jangan ada yang sentuh dia. Ini tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Claire, kamu sedang apa? Kenapa kamu berpakaian seperti itu, berdiri di samping Irene? Aku adalah pengawal bayangan Irene. Aku harus berada di sisinya. Kenapa? Aku menghabiskan puluhan tahun merencanakan masa depanmu. Aku mengirimmu ke luar negeri untuk memberimu pendidikan terbaik, agar kamu bisa menjadi penerusku, menjadi kepala Grand Ridge di masa depan. Dan kamu malah menjadi anjing peliharaannya. Ibu. Untuk menjadi sosialita teratas, guru terbaik adalah dia yang pernah menjadi sosialita teratas itu sendiri. Ia sudah melatihku dengan baik. Pembohong. Kalian semua pembohong. Claire Harrington, kau pengkhianat yang tak tahu terima kasih. Aku memperlakukanmu dengan begitu tulus, tapi kau dan si jalang itu, Irene Callahan, bersekongkol untuk menipuku. Semuanya ini dari Edith Callahan. Dia menghadiahkan ini padaku 30% saham di Grand Ridge Group. Kau, Baru 1 jam yang lalu, aku sudah mentransfer semuanya ke Irene Callahan. Digabung dengan 30% saham aslinya. Dia sekarang memegang kendali penuh atas Grand Ridge Group dengan 60% saham. Dia, Irene Callahan, adalah presiden yang sah. Selamat, Nona Callahan, atas pengambilalihan Grand Ridge. Selamat, Irene Callahan. Sangat pantas. Selamat memimpin Grand Ridge. kamu pikir kamu menang? Kamu tidak lain adalah seorang cacat. Menurutmu, keluarga Whittaker itu apa? Apakah mereka akan menerima seorang cacat sebagai nyonya rumah? Benar, keluarga Whittaker tidak akan pernah menerimamu. Siapa bilang keluarga Whittaker tidak akan menerimanya? Semua orang, izinkan saya memperkenalkan. Pria yang berdiri di depan Anda benar-benar adalah milik keluarga Whittaker, satu-satunya ahli waris sah Nathan Whittaker. Bagaimana mungkin? Nathan? Dia seorang pengawal. Bagaimana mungkin dia adalah ahli waris Whittaker? Ya ampun, putra sulung keluarga Whittaker telah menyamar di sisi Nona Callahan sebagai pengawal. Tapi kepala pelayan keluarga Whittaker, Harold Chambers, secara pribadi mengonfirmasinya, bagaimana mungkin ini palsu. Nathan, dia sebenarnya. Aku adalah Nathan Whittaker. Dari awal sekali, aku hanya pernah memandang Irene. Ia bukan hanya CEO Grand Ridge Group, tapi dia juga adalah dari keluarga Whittaker nyonya masa depan. Itu tidak akan pernah berubah. Harold Chambers siap melayani. Salam, Tuan Muda dan Nyonya Muda. Ibu Edith, ini adalah pelajaran terakhir. Aku yang bayar. Namanya adalah Prestige. Bagus. Irene Callahan.
Aku telah dipermainkan seperti orang bodoh olehmu selama bertahun-tahun ini. Aku dengan teliti menghabiskan setengah hidupku merencanakan. Tapi pada akhirnya, aku masih kalah darimu. Bibi Edith, kamu pernah berkata, jangan pernah meremehkan seorang wanita, terutama wanita kalahan. Irene Callahan, Claire Harrington, aku tidak akan membiarkanmu lolos dari ini. Claire Harrington, apa yang kau pikir kau lakukan? Alisa Callahan, aku ingat kamu berkata kau ingin melukai wajah Irene. Benar kan? Aku tidak. Aku Sudah kukatakan padamu tidak ada yang boleh menyentuhnya. wajahku. Karma. Semuanya karma. Aku punya reputasi seumur hidup. Pada akhirnya, ditikam di hati oleh pisau yang sama yang aku asah. Claire Harrington, aku adalah ibumu sendiri. Aku membimbingmu untuk menjadi penerusku. Inikah caramu membalasiku? Dasar tidak tahu terima kasih. Bibi Edith, orang yang zalim takkan dapat dukungan. Kau memanipulasi kekuasaan dan menggunakan segala cara. Mungkin kau dapat lebih banyak, tapi sekarang kau hanya akan kehilangan lebih banyak. Keluarga, kepercayaan, kesetiaan. Kau tak punya satupun dari itu. Ibu, kau tak pernah sekalipun bertanya apa yang kuinginkan. Sejak yang kuingat, kau hanya bilang padaku bahwa aku harus menjadi pisau tertajam di tanganmu. Kau membesarkanku hanya agar aku bisa pergi dan merebut hal-hal yang kau inginkan. Tapi bagaimanapun, aku selalu hanya sebuah pisau. Jadi, untuk pisau ini, untuk siapa ia berjuang, adalah keputusanku. Entah itu keluarga Callahan atau grup Grand Ridge, semuanya awalnya milik Irene. Apa salahnya aku mengambilnya kembali untuknya? Jadi, itu keputusanmu, ya? Haha, Irene Callahan, kau menang. Kau menang. Irene, ibuku dia tidak pantas mati. Claire Harrington adalah orang Irene. Nathan adalah pewaris keluarga Whittaker. Sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Tinggal di sini sama saja bunuh diri. Pergilah. Aku harus pergi, sekarang juga. Siapa di sana? Apa yang terjadi? Eric, sudah sangat larut. Mau kemana dengan tas-tas itu? Alisa, Kak, kenapa kamu bangun? Aku merasa kamarnya pengap. Aku ingin cari udara segar. Udara segar. Kamu bercanda dengan siapa, Eric Bradford? Cari udara segar bawa-bawa koper? Kamu juga mau seperti yang lain. Meninggalkan aku? Meninggalkanku? Karena kamu pikir operasiku membuatku jadi monster. Jadi kamu bisa kabur kembali ke si Jalang Irene Callahan? Tidak, Alisa, bukan begitu. Alisa, kamu harus percaya padaku, aku bersumpah. Perasaanku padamu tidak pernah berubah. Lagi pula bagaimana mungkin aku kembali ke Irene? Aku benci dia. Aku benci dia lebih dari apapun. Hahaha. Eric, aku tidak percaya satu kata pun yang kamu ucapkan. Tapi tidak apa-apa. Aku punya cara untuk membuatmu tetap di sisiku selamanya. Alisa, kamu mau apa? Kamu mau apa? Jangan lakukan hal nekat. Punggungku. Alisa Callahan, kau psikopat, setan. Ini jauh lebih baik. Dengan kakimu patah, kau tak akan pernah bisa meninggalkanku lagi.
Kau akan tetap di sisiku selamanya. Sepertinya, aku tiba tepat pada waktunya. Membersihkan rumah, untuk Irene juga tanggung jawabku. Eric, 7 tahun yang lalu, kamu sengaja mengusirku dan memberi Alisa kesempatan untuk mendorong Irene jatuh dari tangga, sampai kakinya patah. Bekas luka di kakinya selama ini terus menyiksaku. Sekarang, semuanya telah berputar penuh. Akhirnya keadilan ditegakkan. Kaki yang kamu patahkan hari ini hanya bunga dari hutangmu padanya. Ayah, kamu kembali. Mereka semua membuliku. Siapa kamu? Hantu, pergi, jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Aduh, Dylan, mulai hari ini, atur penjaga secara bergiliran untuk mengawasi rumah ini siang dan malam. Awasi terus keluarga bertiga ini. Pastikan mereka tetap hidup dan sehat. Ya, Pak. Kau telah membuat Irene terjebak di sini selama 27 tahun lamanya. Sekarang, keadaan sudah berbalik. Mulai sekarang, tanah milik keluarga Callahan akan menjadi tempat kalian bertiga tinggal bahagia bersama di penjara sampai hari kematian kalian. Selamat menikmati masa tinggal kalian. Irene. Awalnya aku ingin merencanakan lamaran yang mewah untukmu, lalu memberimu pernikahan yang megah. Tapi setelah semua yang terjadi, aku tidak ingin menunggu lagi. Irene, menikahlah denganku. Jangan pernah terpisah lagi. Indah sekali. Kamu, jadi anggap itu sebagai ya. Irene. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Harold, kan sudah kusuruh jaga Irene. Dia di mana? Nona Callahan datang ke High Court. High Court. Dia pergi ke rumah keluarga Whittaker. Jaga dia dulu untuk sementara. Aku segera ke sana. Selamat malam, para penumpang yang terhormat. Penerbangan kami diperkirakan akan tiba dalam 30 menit di Bandara Internasional High Court. Ribuan tahun semangat kerajaan berkumpul di Brighton. 10 mil kabut hilang dalam nyanyian dan pesta. Kami harap perjalanan Anda di High Court menyenangkan.